Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Sahabat Yud Kinanti, kita punya keluarga itu beda-beda. Saat ini kita akan bahas jikalau ada sahabat Yud Kinanti yang dibesarkan tanpa papa, atau papa meninggalkanmu waktu engkau masih kecil, meninggal atau cerai. Atau minimal saat ini kamu bisa mengerti, teman-teman bisa mengerti kalau ada punya teman yang tanpa ayah. Kita akan lihat dari sudut kesehatan dulu dan psikologi. Membesarkan anak tanpa ayah tentunya bukan hal yang mudah. Nanti kirim juga ke mamamu ya, kalau ini untuk dilihat. Hidup tanpa sosok ayah itu bisa disebabkan oleh perceraian orang tua atau kematian sang ayah. Apapun alasannya, ketidakhadiran ayah dalam keluarga tentunya memberikan dampak tersendiri bagi sahabat Yud Kinanti. Mari kita simak dampaknya. Dampaknya bukan buat nakut-nakutin ya. Jadi tapi minimal tahu keadaannya, dampaknya, sehingga bisa tahu bagaimana mengatasinya. Yang pertama, merasa tidak aman. Dilansir dari situs Children Bureau, seorang anak yang dibesarkan tanpa ayah berpotensi merasa ditinggal, tidak diharapkan, merasa khawatir, merasa dirinya dan perasaannya sejenis yang lainnya. Tak jarang merasa dirinya mengapa ayah meninggalkan dia, lalu bisa menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, sulit menyesuaikan diri. Selain itu, sahabat Yud Kinanti yang dibesarkan tanpa ayah seringkali memiliki masalah dalam sikap dan perilaku. Kerap sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan karena minder atau bagaimana, karena bullying juga oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab, sikap-sikap intimidatif. Nah, kurang lebih begitu. Yang ketiga, karena faktor 1 dan 2 bisa menimbulkan gangguan akademis. Karena perasaan-perasaan yang ya rasa begitulah, kok saya nggak lengkap, kok saya nggak seperti teman lain. Jadi perasaan negatif itu yang kemudian mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua juga bisa menciptakan masalah kesehatan seksual. Sahabat Yud Kinanti, khususnya untuk yang perempuan yang dibesarkan tanpa sosok ayah, memiliki potensi untuk mengalami gangguan kesehatan seksual. Tidak perlu dijelaskan bentuknya seperti apa ya. Biasanya anak perempuan beresiko mengalami hubungan seksual sebelum berusia 16 tahun. Jadi punya potensi hubungan di usia yang lebih dini. Kemudian yang kelima, rentan eksploitasi dan pelecehan. Karena merasa butuh kasih sayang, kurang kasih sayang, sehingga tatkala ada yang memperhatikan sahabat Yud Kinanti, ini jadi berbahaya. Sehingga nggak bisa membedakan ini orang memperhatikan itu punya niat yang baik atau punya niat ingin memanfaatkan. Baik yang sahabat Yud Kinanti yang cowok, yang cewek juga bahaya. Dua-duanya bahaya. Kemudian kemungkinan mengalami gangguan fisik dan mental kayak tadi ya. Jadi karena kalau sudah perasaannya negatif, tidak percaya diri, khawatir, cemas, rasa kurang beruntung, sehingga jadi malas olahraga, kemudian juga makan juga sembarangan, ya berdampak ke kesehatan fisik dan mental. Kemudian bisa bermasalah dengan tanggung jawab. Saat dewasa, mereka yang dibesarkan tanpa ayah cenderung menjadi pengangguran, memiliki pendapatan rendah, bahkan tidak memiliki tempat tinggal atau homeless. Semoga tidak demikian. Tapi ini semua dari survei, jadi bisa menjadi sebuah perhatian. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghadapinya? Yaitu mencari pengganti sosok ayah. Sahabat Yud Kinanti, khususnya yang perempuan, membutuhkan sosok lelaki yang dilihatnya sebagai seorang ayah di dalam hidupnya. Tapi harus yang bisa dipercayai ya. Bisa dipercayai. Tidak semua anak bisa menerima kehadiran orang tua tiri atau ayah tiri. Kakek, paman, lelaki bisa menjadi sosok pengganti ayah. Tempatkan diri di lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang bisa menerimamu, menghargaimu. Jangan lingkungan yang penuh dengan bullying. Yang ketiga, mengenali teman-teman yang ada di sekitar teman kita ya, pergaulan. Kadang-kadang bisa bergaul dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama, punya tanpa ayah, engkau bisa saling menguatkan, saling memberi masukan.
Ya, saling bertumbuh bersama karena engkau merasa satu perasaan, tapi perlu ada yang mentoring. Kemudian tingkatkan kepercayaan diri sahabat Yud Kinanti. Karena setiap orang tentu punya kekurangan masing-masing. Kebetulan sahabat Yud Kinanti, engkau kekurangannya tidak punya ayah, tapi bukan kekurangan juga. Karena setiap kekurangan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi tingkatkan kepercayaan diri. Tuhan itu akan menolong kamu. Kemudian pahami kalau engkau suka marah, engkau suka kesel, cari orang yang bisa membimbing kamu, menguatkan kamu, memberikan perspektif cara berpikir yang baik. Kalau sahabat nanti suka galau, gelisah, dan mudah marah, ya kurang lebih seperti demikian. Tapi apa janji Tuhan? Nih, siapa ayah yang sesungguhnya? Mazmur 146 ayat ke-9. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Ya, itu ayat Mazmur 146 ayat 9. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Jadi faktor salah satu yang utama adalah dekat dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah disebut Allah Bapa yang di surga. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat Yud Kinanti, kalau engkau ingin konseling, sharing, curhat, bertukar pikiran, silakan hubungin saya di nomor handphone 0813 1515 0382. Kalau nggak sempat kecatat, digeser lagi, mundur, ambil pulpen, kemudian catat, silakan kontak saya. Jadi sahabat Yud Kinanti, engkau tidak perlu minder, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak merasa kenapa keluarga saya merasa tidak lengkap. Tuhan sudah melengkapimu. Dan ingat sahabat Yud Kinanti, setiap keluarga, setiap teman-teman itu punya persoalannya masing-masing. Kebetulan persoalan kamu adalah kenapa aku hidup tanpa ayah. Jadi Tuhan sudah menggantikan, nanti dikirimkan mungkin paman, mungkin kakek, keluarga dari orang dewasa. Namun yang paling utama, Tuhan akan menolong kamu menjadi anak yang percaya diri, tetap berprestasi. Apa yang disebutkan tadi itu dampaknya sampai homeless, pengangguran, kemudian hubungan seksual lebih mudah, itu tidak terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melindungi, memproteksi sahabat Yud Kinanti. Kenapa saya bawanya jadi agak sedih? Biasanya ya agak sedih gimana ya, kalau saya sendiri di posisi sahabat Yud Kinanti seperti demikian. Ya mungkin ya seperti yang disebutkan tadi itu di uraian-uraian ya, dampak-dampaknya itu. Namun jangan takut, kembali sahabat Yud Kinanti, tiap orang itu punya kekurangan, setiap keluarga itu punya problem. Jadi bersyukur punya Allah yang sempurna, yang dikatakan dalam Mazmur 146 ayat ke-9 bahwa Tuhan akan menjaga yatim dan janda, akan ditegakkannya kembali. Shalom sahabat Yud Kinanti, tetap Kinanti, menabur yang baik, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Jangan sedih, jangan putus asa. Tuhan menyertai bagi sahabat Yud yang tanpa ayah. Shalom.